Assalamualaikum Belum. Oh. Belum. Ya, kita lanjut aja ya ke Ibu Sarah nih yang cantik. Oke. Pertanyaannya Salah. menjadi Ayo, stop. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast Cilik bersama saya lagi, Aira. Apa kabar nih teman-teman? Semoga dalam keadaan baik-baik aja ya. Hari ini Aira mau ngobrol dengan dua ibu guru yang cantik dan inspiratif. Dan juga nih teman-teman, kebetulan hari ini adalah konten pertama saya. Semoga teman-teman bisa mengambil sesuatu yang baik dari obrolan kami. Tidak perlu berlama-lama lagi, langsung aja lanjut mengenali Ibu Sarah dan Ibu Siti. Halo, apa kabar Bu? Halo Aira. Alhamdulillah kabar kita baik ya Bu. Alhamdulillah ya. Kita lanjut aja langsung ke pertanyaan aja ya. Sudah menjadi guru berapa lama nih? Dari Ibu Sarah dulu deh. Oke, teman-teman Aira, kalau ditanya buat Bu Sarah sudah berapa lama sih Bu Sarah jadi guru? Nah, kalau misalnya mau jadi guru buruan apa mau jadi guru-guru beneran nih Aira? Guru beneran dong. Oke, kalau misalnya mau jadi guru beneran itu Bu Sarah kalau dikatakan lama belum cukup lama Aira. Karena Bu Sarah mulai ngajar itu sekitar tahun 2019. Bertepatan dengan tahunnya kelulusannya Bu Sarah. Karena Ibu Sarah kuliah mulai dari tahun 2015 dan lulus tahun 2019. Jadi masih seumur jagung Aira, masih 2 tahun pengalaman Bu Sarah untuk menjadi guru. Oh, berarti di situ Aira masih kelas 4 kalau enggak kelas 3 dong. Oh, masih kelas 3. Iya, kita lanjut aja ya ke Ibu Siti. Sudah menjadi guru berapa lama nih? Bu Siti. Oh ya Bu Siti tanya dulu deh sama Aira. Aira kabarnya baik kan? Alhamdulillah baik kok Bu. Alhamdulillah, kayaknya dari tadi Bu Siti lihat Aira semangat banget teman-teman. Pasti kabarnya baik ya. Jadi insya Allah yang Aira bicarakan saat ini bermanfaat loh teman-teman. Ya sekarang Bu Siti mau jawab pertanyaannya Aira. Oke. Kalau menjadi guru Bu Siti sudah berapa lama ya? Kemungkinan dari tahun 2006 atau 2005 ya. Berarti kurang 2021 dikurang 2005 berapa tuh? 2001 dikurang 2005. Aduh, matematika di tahunnya kira-kira ya. Ya. Tapi kalau dan dari tahun 2005 sampai 2021 itu beragam sih Bu Siti ngajarnya. Pernah ngajar anak-anak juga, pernah ngajar mahasiswa juga. Baik Aira. Oke, sekarang lanjut ya pertanyaan selanjutnya nih. Apa hal yang sangat berbeda mengajar online dan offline dari Ibu Sarah dulu? Aduh, kalau misalnya ditanya hal yang sangat berbeda antara online dan offline itu, kalau offline itu yang Bu Sarah rasakan effortnya Aira, cetar-cetirnya, repotnya. Iya, harus teriak-teriak ya. Iya, apalagi kalau misalnya offline kan 6:30 udah harus di sekolah nih, nggak boleh terlambat gitu kan. Untuk menjadi suri tauladan yang baik kan, kita harus, kalau guru itu kan datang minimal 15 menit sebelum jam pelajaran dimulai. Jadi tuh kalau misalnya offline itu udah langsung harus mandinya harus cepet, terus pakai baju yang mana, terus berangkat dari sekolah jam berapa, terus kalau misalnya di kelas repotnya ada berbagai istilah karakter anak-anak. Nanti kalau misalnya Bu Sarah lagi nerangin di papan tulis, tiba-tiba ada anak yang, Bu mau pipis Bu, jadi lupa lagi Bu Sarah mau ngomong apa. Ibu aku dijailin sama temen ini Bu, jadi lupa lagi Bu Sarah mau ngajarin apa. Nah itu yang hal yang paling unik yang buat Bu Sarah itu kangen sama belajar offline. Nah sedangkan di online kan kita kalau misalnya mau ngajar
nggak terlalu buru-buru kan, udah tinggal nyalain laptop, buka laptop, Zoom, udah langsung. Terus nggak ketemu anak-anak pastinya, terus nggak bisa ngelihat hal-hal unik yang dibuat oleh anak-anak setiap harinya. Pokoknya Bu Sarah tuh rindu dengan belajar offline karena setiap karakter anak itu setiap harinya pasti berbeda-beda. Gitu Aira. Kalau menurut Aira sih enakan belajarnya tuh offline karena iya sih offline karena kalau online itu tugas itu menumpuk, sedangkan kalau offline itu kan langsung kerjain di sekolah Iya, kan. betul. Jadi mendingan offline. Offline ya Aira. Oke. Ya, lanjut pertanyaan ke Ibu Siti. Sudah apa hal yang sangat berbeda mengajar online dan offline? Ayo. Berbeda banget ya offline dengan online. Kalau offline kita bertemu langsung dengan anak-anak. Kalau online bertemu langsung tapi di depan layar ya. Kalau offline Bu Siti bisa ketemu anak-anak, bisa ngobrol sama anak-anak lebih lama karena kan kalau di sekolah kita dari pagi sampai hampir sore loh. Iya, Gitu, betul. sampai hampir sore. Nah, belajar offline itu Bu Siti bisa lihat anak-anak benar-benar sudah bisa belum apa yang materi apa yang Bu Siti sampaikan hari itu. Kalau online Bu Siti hanya ngajar, setelah itu Bu Siti nggak ketemu lagi, nggak lihat lagi anak-anak. Misalkan Bu Siti ngajar jam 8 sampai jam 9. Setelah itu Bu Siti nggak ketemu anak-anak lagi, nggak lihat lagi, nggak tahu anak-anak itu sudah bisa maksimal belum ya. Gitu. Anak-anak ngerti nggak ya apa yang Bu Siti sampaikan, nggak kelihatan. Tapi kalau offline pas istirahat Bu Siti bisa tanya, tadi yang Bu Siti ajarin ngerti nggak? Kalau anak-anak nggak ngerti bisa langsung tanya saat itu juga, hari itu juga. Dan kita bisa ketemu ya setiap hari, bisa cerita. Nah ini yang paling penting, bisa cerita sama anak-anak. Anak-anak pun bisa cerita sama Bu Siti. Bu Siti, aku semalam boboknya mimpi loh. Mimpi apa? Mimpi suatu. Wah seru ya mimpinya gitu. Atau Bu Siti nanti siang aku pulang sekolah mau kemana sama mama. Itu bisa cerita anak-anak dengan leluasa, dengan bebas, waktunya lama sampai sore ketemu sama Bu Siti. Tapi kalau online sangat terbatas belajarnya ya. Dan mungkin kenapa di saat online itu banyak tugas, karena yang harusnya pelajaran atau pekerjaan yang kita bisa selesaikan di sekolah saat offline itu harus di rumah, jadi kelihatannya tugasnya banyak kayak Aira ya. Aira sampai menumpuk tugasnya itu karena tugas-tugas yang harusnya diselesaikan di sekolah ya. Bu Siti yakin teman-teman semua yang ada di rumah pasti berharap segera belajar offline, kita segera bertemu di sekolah ya teman-teman ya. Amin. Seperti itu Aira perbedaannya. Oke, sekarang lanjut pertanyaan selanjutnya ya. Dari Ibu mana dulu nih? Ibu Siti lagi deh. Boleh. Oh iya Bu, sekarang sedang mengajar apa nih? Ya, di tahun pelajaran ini Bu Siti masih di kelas 1. Aira nggak naik-naik kelas nih Bu Siti. Kalau di kelas 1 Bu Siti ngajar tematik, ada PKN, Bahasa Indonesia dan Matematika ditambah SBDP. Itu yang Bu Siti ajarkan di kelas 1. Duh, matematika nih. Tadi aja ditanya sama Bu Siti, udah langsung ngeblank nih otak. Apa tuh? Yang tadi udah 2001 tambah 2005. Wah, berarti Aira harus latihan Harus matematika yang latihan, banyak. Iya. Oke ya, sekarang Ibu Sarah. Oh iya Bu, sekarang ngajar apa nih? Kalau Bu Sarah sekarang di tahun ajaran 2021-2022 mengajar mata pelajaran Al-Islam untuk di kelas bawah kelas 2 dan mata pelajaran bahasa Arab di kelas 5 Aira. Tuh. Oke, ya. Sekarang kita langsung lanjut aja ya ke pertanyaan selanjutnya lagi. Kenapa mengajar pelajaran itu Bu? Dari siapa dulu nih? Ibu Sarah lagi deh. Oke. Kenapa mengajar pelajaran itu Bu? Kalau ditanya kenapa ngajar mata pelajaran itu, yang pertama kalau ngajar Al-Islam tentunya satu frekuensi, artinya satu jurusan sama yang Bu Sarah kuliah, karena Bu Sarah kuliah di jurusan pendidikan agama Islam, tentunya pasti nanti ngajarnya menjadi seorang guru agama. Nah kalau ditanya kenapa ngajar guru bahasa Arab Bu gitu kan,
Kalau ngajar guru bahasa Arab itu Bu Sarah terinspirasi dari ayahanda. Jadi awalnya pas Bu Sarah diminta diamanahkan oleh sekolah untuk ngajar bahasa Arab, Bu Sarah awalnya menolak. Kenapa menolak? Karena Bu Sarah nggak bisa, Bu Sarah nggak menguasai pelajaran bahasa Arab, karena pas di kuliah pun juga nggak terlalu belajar bahasa Arab. Tapi sekolah minta untuk Bu Sarah diamanahkan ngajar bahasa Arab, dan Bu Sarah mempunyai seorang sosok ayah yang luar biasa. Beliau itu sejak sekolah di SD sampai di SMA beliau sekolah di Kairo, Mesir, Al-Azhar. Wow. Iya, jadi beliau itu bahasa Arabnya jago, bahasa Arabnya mahir. Jadi Bu Sarah memantapkan diri, oke, tawaran dari sekolah Bu Sarah iyakan karena Bu Sarah dengan niat ingin belajar bersama ayah, belajar bahasa Arab, terus bisa bercerita sama ayah di tahun ajaran baru ini. Tetapi pas Allah berkehendak lain, ternyata ayah dipanggil oleh Allah sekitar bulan Juni yang lalu. Jadi Bu Sarah belum sempat untuk bercerita, Bu Sarah belum sempat belajar bersama ayah karena ayah sudah dipanggil dahulu oleh Allah. Jadi untuk saat ini Bu Sarah benar-benar ngajar bahasa Arab untuk menghadiahkan atau memberikan motivasi untuk Bu Sarah sebagai hadiah bentuk kasih sayang Bu Sarah terhadap ayah, sebagai mengajar apa yang ayah senangi pelajaran waktu beliau sekolah. Yang sabar ya Bu Sarah. Iya, terima kasih ya Aira. Mudah-mudahan inilah bentuk bakti Bu Sarah kepada ayahanda tercinta. Oke, sekarang lanjut lagi ke Ibu Siti. Sekarang sedang mengajar apa nih? Kenapa mengajar pelajaran itu, Bu? Kenapa Bu Siti ngajar pelajaran tematik? Karena sesuai dengan yang Bu Siti pelajari waktu kuliah ya. Bu Siti waktu kuliah itu jurusannya itu mengajar anak usia dini gitu. Jadi TK sampai SD kelas awal, kelas 1 sampai kelas 3. Makanya Bu Siti ditaruh sama kepala sekolah itu selalu di kelas 1 gitu ya. Kalau naik kelas pun paling naiknya kelas 2. Gak tinggi ya. Ya karena memang itu bidangnya Bu Siti gitu. Dan tematik dulu kita menggunakan kurikulum KTSP ya. Dan sekarang 2013. Kalau dulu tematik itu masih terpecah, ada PKN, Bahasa Indonesia, IPS gitu ya. Nah sekarang dijadikan satu tematik. Jadi tematik itu pelajaran-pelajaran yang dulu terpecah waktu masih kurikulum KTSP gitu. Jadi sekarang Bu Siti ngajar tematik karena memang itu bidang yang Bu Siti pelajari di masa kuliah. Dan di sekolah ini, di sekolah manapun biasanya ketika kita mengajar itu disesuaikan dengan bidang yang kita geluti ya, yang kita tekuni, yang kita pelajari waktu kuliah. Seperti itu Aira. Oke. Nah, sekarang lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Dari siapa dulu nih? Ibu Sarah deh. Oke. Apakah Ibu termasuk guru yang menyenangkan dalam pandangan siswanya? Aduh. Kalau misalnya susah iya kayaknya, Bu susah ya, karena kan yang nilai Bu Sarah siswanya sendiri. Kalau misalnya Bu Sarah yang ditanya mah, kalau menurut Bu Sarah kayaknya belum deh Aira. Itu belum. Mungkin Bu Sarah itu setiap ngajar masih ada marahnya, masih ada keselnya, masih kurang sabarnya. Jadi mungkin menurut Bu Sarah masih kurang menyenangkan untuk siswa. Tapi di balik itu semua, Bu Sarah tetap setiap harinya mencerminkan untuk menjadi guru yang disenangi oleh siswa, guru yang sangat nyaman untuk mereka gitu. Di balik kemarahannya Bu Sarah, kekesalannya Bu Sarah, karena ada senyuman yang harus Bu Sarah warnai dalam setiap harinya gitu. Kalau menurut Aira, guru yang menyenangkan itu seperti apa sih Aira? Menurut Aira ya, gurunya tuh baik,
marah sih marah ya, tapi jangan terlalu marah bener-bener marah gitu. Ya udah gitu aja sih. Oh gitu aja. Kadang bingung juga. Oke, sekarang pertanyaan lanjut ke Ibu Siti. Apakah Ibu termasuk guru yang menyenangkan dalam pandangan siswanya nih? Menyenangkan nggak ya teman-teman? Ya, setiap guru itu pasti ingin menjadi guru yang terbaik, Aira. Gitu. Pasti dia ingin memberikan yang terbaik untuk muridnya, ya. Bagaimanapun caranya, dan setiap guru itu punya cara yang berbeda, gitu. Cara dia menyayangi muridnya, cara dia memberikan yang terbaik untuk muridnya, gitu ya, untuk siswanya, dan cara dia memberikan semangat untuk siswanya. Setiap guru itu pasti ingin menjadi yang terbaik untuk siswanya ya, untuk muridnya. Nah, begitupun dengan Bu Siti. Bu Siti juga selalu ingin memberikan yang terbaik buat teman-teman semua di rumah, anak-anak murid Bu Siti. Ya, misalnya dengan perhatian yang Bu Siti kasih, gitu ya, yang Bu Siti berikan, dengan motivasi belajar yang Bu Siti berikan sama murid-murid, dan mungkin kalau guru marah ya, marahnya itu karena sayang, bukan karena benci ya. Tidak ada sedikit pun benci dalam hati seorang guru itu untuk muridnya, karena murid itu sebenarnya bisa jadi ya nantinya itu menjadi cerminan seorang guru. Kenapa? Karena guru itu mendidik, membimbing, memberikan warna sama murid, memberikan motivasi. Guru berharap seorang murid akan menjadi yang lebih baik dari seorang guru. Jadi ketika seorang guru itu marahnya itu bukan marah benci, bukan marah sebal, bukan marah kesel, tapi marah karena sayang. Ya, jadi kalau saat ini Bu Siti mengajar setiap hari, memberikan yang terbaik untuk murid-murid, menurut Bu Siti setiap hari itu merupakan tanda sayangnya Bu Siti, tanda cintanya Bu Siti sama murid-murid. Kalau untuk sudah menjadi guru yang disenangi atau murid atau tidak, Bu Siti kembalikan lagi ke murid-murid di rumah ya. Tapi insya Allah setiap guru akan berusaha menjadi yang terbaik untuk murid. Itu Aira. Sama-sama. Wah, gak terasa ya waktunya Aira mau ngobrol dengan Ibu Sarah dan Ibu Siti. Sebagai penutup di podcast kali ini, Ibu Sarah dan Ibu Siti bisa memberi tips ke Aira dan teman-teman yang ada di rumah. Bagaimana menjadi murid yang berprestasi walau masa masih pandemi. Mana nih? Coba kasih tips. Silakan Bu Siti. Oke, Aira, tips untuk menjadi anak-anak yang berprestasi ya di rumah. Walaupun di masa pandemi, kita tidak terbatas loh teman-teman. Tidak membatasi diri kita untuk berprestasi. Betul. Caranya gimana Bu Siti? Yang pertama, kita harus tetap semangat dulu nih. Kalau sudah semangat, insya Allah teman-teman akan mudah sekali belajar ya. Jadi apa yang pertama? Semangat. Semangat untuk apa? Untuk belajar dong tentunya ya. Semangat untuk belajar dan semangat untuk mengikuti kegiatan yang sudah ditetapkan oleh sekolah ya. Kalau di SD atau di SMP, di SMA mungkin ada kegiatan ekskul, ikutin kegiatan ekskul supaya energi kita tersalurkan, minat kita, bakat kita, kesukaan teman-teman tersalurkan dalam kegiatan ekskul itu. Jadi yang pertama semangat, yang kedua mengikuti kegiatan yang dilaksanakan di sekolah ya. Yang ketiga apalagi? Bu Siti kasih 3 tips. Semangat, mengikuti kegiatan yang dilaksanakan di sekolah. Yang ketiga harus punya cita-cita, harus punya tujuan ya. Bu Siti ingat sekali Pak Anies Baswedan pernah berpesan, kita harus punya cita-cita. Bukan hanya mengejar cita-cita tapi melampaui cita-cita ya. Jadi cita-cita itu penting supaya kita semangat meraihnya, supaya kita punya tujuan, supaya kita semangat menjalani hari, kita harus punya cita-cita. Oke teman-teman, itu tips dari Bu Siti. Itu saja Aira. Oke, tadi kan Bu Siti udah mengasih tips, sekarang Bu Sarah nih. Apa tuh? Tadi tips. Oke. Tips agar menjadi murid yang berprestasi pada era pandemi ya. Benar yang Ibu Siti sampaikan, yang pertama kita harus bisa punya semangat. Nah, semangat untuk mengasah
minat dan bakat, mengasah kemampuan diri kita, dan juga punya keyakinan. Kalau misalnya kita nggak yakin tapi kita punya mimpi, sama aja kan, kita terhalang gitu kan. Yang pertama kita harus semangat dan yakin apapun yang kita lakukan pasti mempunyai tujuan yang akan kita capai. Jadi semangat yang tinggi dan keyakinan yang tinggi juga. Itu mungkin tips dari Bu Sarah. Oke, tadi kan Ibu Sarah dan Ibu Siti sudah memberikan tips. Tapi teman-teman jangan lupa di like, share, dan subscribe. Dadah, sampai ketemu di konten berikutnya. Dadah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Akhirnya Aira Audio Jungle.